Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, rakyat banyak yang menuntut terhadap UGM. Ya, minta rektor UGM ditantang pamerkan ijazah Jokowi. Wah. Hakimnya keluar tanpa penjelasan apapun. Itu apa artinya? Sidang belum selesai, hakimnya keluar. Pasti dia takut karena tekanan. Nggak mungkin kalau nggak takut. Belum selesai, tanpa ada penjelasan, tanpa ada keputusan apapun, hakim keluar begitu saja. Itulah hukum dan Ini muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Sering saya katakan bahwa selama Jokowi masih belum menunjukkan ijazah aslinya, ini sampai kapanpun ya akan akan dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena sebagai presiden. Karena di negara-negara lain ketika ada ijazah palsu begitu kan, ya itu diadili betul. Ya, tapi kalau ada di negara kita, ya seperti pilkada kemarin banyak ijazah yang dipalsukan, ya untunglah ditemukan di situ begitu. Sehingga ya batal begitu walaupun menang dia batal. Ini kan ada konsekuensi yang harus kita terima begitu dalam artian ini harus benar-benar diselidiki betul ya. Apa susahnya sih untuk mengungkapkan itu? Seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa begitu. Banyak yang mengatakan ya kita tunggu saja adili Jokowi. Wah. Lantaran Pak Bambang Tri yang menulis buku Jokowi Undercover ya, akhirnya kita jadi tahu jika ijazah Mulyono itu adalah palsu. Wah. Ini masalah mendasar yang harus dituntaskan. UGM harus diserang ya untuk membuka tabir soal ijazah palsu 100 miliar ini harus bongkar ya. Ini 100 miliar persen ya. Harus terbongkar. Setelah itu tangkap dan adili dan hukum gantung ya. Kesabaran rakyat pun ya ada batasnya. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Horas, Bali G Academy datang dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Hore! Oke pemirsa, ini tadi Pak Joko Widodo beserta Pak Kasmujo, pembimbingnya katanya.
Ya kalau berdrama siapapun bisa, tetapi kalau dokumen bisa berbicara lain ya. Drama ya banyak orang bisa memang secara natural talentanya memang berdrama, bersandiwara itu biasa saja ya. Bukan berarti apapun, ya tidak membuktikan apapun. Nah sekarang kepada UGM, Fakultas Kehutanan khususnya, dan Pak Kasmujo, kalau masih hidup ya, kayaknya pensiun sudah. Sudahlah Pak, terus teranglah Bapak Kasmujo, jangan hentikan sandiwara ini, hentikan. Ya, masa sih Pak, ijazah seorang Joko Widodo yang lulus 5 November 1985 ini ketikannya ini sudah modern, printernya modern, fontnya modern. Ya, tebakan saya 95 ke atas itu, ya. Ya, pesimisnya 94, tapi paling 95 sampai 2000-an ini. Ya. Nggak mungkin lah Pak Kasmojo, ya. Di sini pembimbing utamanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Cobalah bayangkan ini Pak, apa nggak dipermalukan nanti UGM di seluruh dunia. Aduh, malu kita sebagai alumnus ini keagama mana ini, masa begini format tahun 85, jangan menipu lagi lah, cukup UGM, jangan menipu, minta maaf pada rakyat. Malu kita pada dunia, terkenal nanti UGM sebagai universitas tukang tipu. Ya, masa ini sih tahun 85, ya, ijazahnya saja katanya Bu Rektor Ova Emilia masih tulisan tangan halus. Masa ini lembar pengesahan seperti ini? Ya ini fontnya ini, ya, font komputer ini, ya, belum ada printer seperti ini di tahun 85. IBM komputer, gak ada. Apalagi printernya, nyut. Seperti kereta api, tut, ngek-ngok, itu kasar, ya. Mana ada teknologi printer saat itu dot matrix semua, bahkan di Amerika sekalipun, di Jepang, negara maju. Udahlah ini nggak produk tahun 85 ini, tebakan saya 2000-an ini, paling optimis saya 2000 ini, 2000 berapa gitu loh. Pak Kasmojo, jangan lagi menipu Pak, ya. Dari lembar pengesahan ini aja sudah salah. Kalau lembar pengesahan skripsi saja sudah palsu, maka lembar pengesahannya saja palsu, maka skripsi palsu. Ya, skripsi palsu, maka ijazah palsu. Gitu Pak Kasmojo, jangan lagi mengaku-ngaku pembimbing utama ini saya rekonstruksi ya inilah memang ini pakai komputer ini pembimbing utama bla bla bla, ini font modern ini nih. Font modern, malu kita Pak, UGM hancur namanya karena kalian, jangan ngaku-ngaku lagi. Ya, di lembar pengesahan dan lembar sampul pakai font modern, komputer, tapi tiba-tiba langsung di prakatanya, langsung beda zaman. Mesin ketik sesuai zamannya saat itu 1985. Ya, saya datang sendiri ke UGM Pak, bukan cuap-cuap saya, ini kan ruang perpustakaan UGM. Ini saya datang sendiri, ya, Fakultas Kehutanan UGM. Ini fotonya, ada orang baik saat itu memberikan saya ini skripsinya ini. Saya nyampe ke sana, ya, dari Beligi, ya. Nah ini juga, ya, saya fotokan sendiri ini. Apanya ini isinya? Ya, tiba-tiba beda zaman, ya. Setelah lembar sampul, halaman pengesahan modern, ya, modern seperti ini, modern, teknologi komputer maupun printer, tiba-tiba langsung isinya ketik manual. Usia kertas pun saya lihat, perhatikan sendiri saat itu, ya beda jauh lah, orang beda 10 tahun mungkin itu isinya. Ini kan, ya, di Prakata Pak Kasmojo kan gak ada ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro
selaku dosen pembimbing utama dalam urusan skripsi ini. Terus Pak Kasmujo sebagai apa di sini? Di Prakata nggak ada. Di lembar pengesahan yang modern itu nggak ada. Terus Bapak ngaku sebagai pembimbing. Udah beda zaman ini saya ya. Kesimpulan saya ya. Lembar pengesahan dan lembar sampul itu dipakai ya. Ini komentar-komentar netizen. Tapi perlu diingat bahwa selama ini ya masyarakat banyak yang menuntut sana sini, melaporkan ya Mulyono sana sini, tapi ini percuma begitu kan. Karena apa? Karena masih baru lengser ya. Sudah 5 bulan ini begitu kan, sudah lengser, nggak tahu nanti setelah 2 tahun. Kenapa? Artinya kalau kita lihat ya kebijakan-kebijakan dari seorang Prabowo hari ini sudah berbeda dengan Jokowi begitu kan. Secara tidak langsung ya. Soal penegakan hukum yang ada di Indonesia. Penegakan hukum ya, saya apresiasi luar biasa begitu kepada Prabowo. Tapi perlu diingat, saya agak pesimis juga ya. Kenapa? Karena takut omon-omon. Karena di negara kita yang namanya oligarki itu sangat kuat sekali begitu ya. Kenapa Pak Bambang Tri itu bisa masuk penjara kalau hanya gara-gara menulis Jokowi undercover? Dan itu yang kita lihat ya pada realitasnya. Padahal kalau kita tahu begitu kan selama ini ya rakyat sudah diambang kebingungan ya, apalagi proyek-proyek besar misalnya begitu seperti apa yang kemudian terjadi di negara kita itu mengalami kebangkrutan yang begitu fantastis. Ngeri bos, ya ngeri. Jadi apa yang kemudian dilakukan infrastruktur dari seorang Jokowi nampaknya ketika ada pemotongan begitu kan ya, efisiensi di situ. Saya kira tidak akan berjalan dengan mulus. Contoh salah satu IKN. Coba bayangkan IKN hari ini, ya tinggal menunggu nasibnya bagaimana ya. Karena kita lihat saja bahwa di pemerintahan Prabowo ini begitu kan ya, anggaran APBN sudah berjalan kok masih tekor di situ begitu kan. Ada defisit anggaran kok begitu kan. Jadi saya kira ini persoalan-persoalan yang harus kita atasi. Artinya secara tidak langsung apa yang dilakukan Jokowi ini ya justru mewarisi ya hutang-hutang kepada seorang Prabowo. Nah inilah yang kita lihat. Coba ya kata dokter ini, nih, Bu dokter tolong bantu perjuangkan rakyat Banten soal PSN PIK ya. Kelicikan para pejabat dan pengusaha yang terlibat penggusuran tanah dengan harga murah, pengguguran, pengurangan sungai, pagar laut dan sertifikat laut. Wah. Apakah sealumnium dengan Joko tidak ada yang main ya? Kalau ada tolong yang lulus tahun 1985 tunjukkan ijazah alisnya. Dan itu yang kita permasalahkan begitu kan ya. Artinya ada perbedaan nih. Ini ya mungkin dengan orang lain atau siapa begitu kan. Tapi ya jelas silahkan cek dan cermati di situ. Ini komentar-komentar netizen. Ngeri-ngeri sedap bos. Jadi saya kira apapun yang berkaitan dengan ijazah-ijazah yang diduga dipalsukan, maka ini harus benar-benar berantas begitu siapapun orangnya begitu ya, walaupun sudah Jokowi lengser tidak punya kepentingan apa-apa, masyarakat ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi begitu ya. Jadi saya kira ini yang kita akan lihat begitu kan ya ke depan, bahwa rakyat akan suatu saat akan mengadili begitu kan ya siapapun yang tidak jujur untuk menjadi pemimpin negara kita. Ini ada yang mengatakan begini, ijazah ini dari Sri Kandi Muslim ya, dia menuliskan narasinya ini, ijazah palsu Jokowi untuk Pilpres dibuat oleh siapa ya? Itu gabungan format alias SMPP Surabaya Mahfud apa? Maksudnya apa nih? Mahfud Arifin ya dan SMPP Surakarta Mahmud Nurwido. Maksudnya apa? Saya nggak tahu ini ya. Oknum mantan Kapolda apa ini? Wah, ini yang kita lihat begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita menelusuri betul begitu kan, apa yang terjadi gampang sebenarnya. Ya bongkar aja di situ. Ini saat Pak Bambang Tri ya berhak menerima tanda jasa atas pembongkaran ijazah palsu dan Jokowi layak divonis. ini banyak tuh lah begitu kan. Muncul narasi-narasi itu begitu. Makanya masyarakat begitu kan membandingkan apakah ijazah ini palsu atau tidak begitu. Sampai hari ini masih menjadi spekulasi.
Dikeluarkan ini ya perbandingan ijazah Jokowi dan rekannya satu angkatan. Dikeluarkan pada tanggal yang sama yaitu 5 November tahun 1985. Terlihat bentuk fontnya yang pemohonnya ya semua mirip. Wah, benar nggak? Jadi saya kira dengan adanya seperti ini mungkin benar kata pengamat dari forensik itu begitu kan. Ia mengatakan ya bisa saja ya ijazah itu palsu 100 miliar persen begitu kan ya. Kenapa? Karena kita diungkapkan di situ begitu. Tapi kalau masalah soal Jokowi alumni UGM mungkin itu benar ya, tapi ijazahnya mungkin hilang atau apa lalu kemudian dibuat. Mungkin bisa saja seperti itu ya. Jadi banyak yang kemudian masih asumsi begitu kan ya, sehingga masyarakat sampai setiap hari ya di media sosial muncul narasi-narasi itu begitu. Saya berpandangan begitu kan ya, tidak ada tidak ada hal yang kemudian tindak lanjut dari hal ini. Ya mau bagaimana untuk menindaklanjuti begitu kalau seorang Jokowi itu adalah orang-orang yang kuat. Coba kita baca begitu kan ya. Ini tantangan dari masyarakat begitu kan ya kepada UGM ini. Rektor UGM ditantang pamerkan ijazah Jokowi palsu atau enggak ya. Rektor Universitas Gadjah Mada UGM ya Yogyakarta menjadi pihak yang paling ketar-ketir ya dengan ramainya sorotan terhadap ijazah Presiden Joko Widodo atau Mulyono terindikasi palsu. Dari forensik foto-foto wisuda palsu, dari forensik fotokopi skripsi palsu, dan forensik ya buku alumni palsu, ini semua sangat mudah dibuktikan kepalsuannya oleh AI ya. Tulis pegiat media sosial Tifazul Sauniyah atau Dr. Tifa. Menurut Tifa, apabila advokat dan aktivis kesulitan memperkarakan dugaan ijazah palsu Jokowi di persidangan, kenapa mereka tidak bertanya langsung ke rektor UGM? Nah, inilah yang kemudian ditantang. Benar nggak seperti itu? Tapi cukup melihat dengan apa yang kemudian beredar hari ini, ya setidaknya kan ya gampang sebenarnya untuk membuktikan itu begitu. Apa? Iya, buktikan aja ijazah Jokowi begitu kan. 5 menit cukup. Gandeng apa? Mulai dari kejaksaan, ya pihak-pihak terkait begitu kan untuk meminta izin ya kepada Jokowi, ya ijazahnya coba kita diperiksa begitu. Gampang begitu untuk mengadili itu begitu kan. Artinya ini akan menemukan titik temu. Kalau seorang Jokowi sudah membuktikan bahwa ijazahnya adalah benar, sudah terbantahkan semuanya begitu kan. Jadi selama ini bisa saja dianggap hanya omong kosong. Ya bantah saja di situ begitu. Jadi saat ini begitu kan belum ada reaksi dari seorang Jokowi begitu kan ya, apakah ini sengaja untuk tidak diungkapkan kepada publik atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami ya, daripada menjadi simpang siur sana sini tetap Jokowi dibicarakan, dibojokkan, ya mending tunjukkan aja kalau berani begitu kan. Kalau seorang Jokowi ini gentle, tunjukkan aja ijazahnya, 5 menit cukup. Ya jumpa press begitu kan ya, tunjukkan begitu kan. Itu gampang sekali begitu. Jadi kalau hanya ingin tidak menunjukkan ya mana bisa begitu kan. Artinya secara tidak langsung itu harus benar-benar ditunjukkan. Misalnya ini ya, ini ijazah saya misalnya. Ini ijazah saya. Ya tunjukkan aja di situ begitu. Ya 5 menit kan cukup untuk menunjukkan ijazahnya. Jadi biar tahu masyarakat itu bahwa asli atau tidak begitu kan. Kalau Pak Bambang Tri kemudian menulis buku Jokowi Undercover di situ, itu kan sudah terbantahkan dengan adanya ijazah yang asli itu. Biar tidak menjadi spekulasi. Kalau toh pada akhirnya seperti ini ya sama aja seolah-olah membiarkan ada dugaan besar pada hakikatnya. Ayo dong kita tunjukkan begitu. Ini sudah ditantang begitu ya. Oleh netizen, oleh masyarakat ditantang, UGM juga ditantang begitu kan. Sebenarnya UGM sudah memberikan klarifikasi, kita tunggu saja begitu kan ya. Ya karena masyarakat masih belum puas untuk menyelidiki soal-soal kayak begini ya. Kalau kami sebagai Jokowi begitu kan ya, saya tunjukkan aja. Ya ini ijazahnya, silakan. Kalau saya pribadi ya, kita tidak tahu begitu kan ya. Di luar sana masih banyak dugaan-dugaan yang kemudian si A, si B, dan si C begitu. Bisa saja kalau di negara lain ya, kalau ada dugaan palsu itu benar-benar diperiksa dengan teliti begitu kan. Jadi saya kira bahwa ijazah-ijazah ini sampai hari ini masih muncul begitu kan, tapi belum menindak seorang Jokowi. Itu yang kita lihat ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.